Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab nikah setelah kita membahas tentang bab persusuan atau susuan-susuan yang merubah status, maka kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai hukum menikahi wanita hamil. Dan sebagaimana biasa untuk pertanyaan maka bisa disampaikan di WA di 0822 5689 2959 di 0822 5689 2959. Ikhwas sekalian, di sini saya sampaikan di zaman yang penuh dengan fitnah, kemaksiatan yang merajalela, perzinahan juga ada di mana-mana. Tidak jarang kemudian bermunculan kasus wanita hamil di luar nikah yang kemudian menikah saat hamil. Saya banyak sekali mendapati pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, bagaimana seorang wanita yang kemudian menikah tapi lagi dalam keadaan hamil, maka bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana keturunannya? Turunannya ini sah apa enggak dan sebagainya. Maka kawan-kawan sekalian, sebelum kita masuk di pembahasan tersebut, saya sampaikan di sini perlu diketahui Islam menjadi agama yang sangat memperhatikan kesucian nasab dan melarang perzinahan. Maksudnya kesucian nasab itu dijaga supaya keturunannya itu bagus. Bukan kita mau sombong-sombongan masalah keturunan, bukan. Tapi kita menjaga supaya keturunannya itu keturunan yang bagus. Dan melarang perzinahan. Bahkan mendekati perzinahan saja dilarang dalam agama. Nanti kawan-kawan sekalian, setelah pembahasan ini akan muncul pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan zina. Dan kita akan melihat nanti bahwa ternyata kenapa kok Allah mengatakan jangan deket-deket dengan zina? Karena hukum yang muncul di bawah itu akan sangat banyak sekali. Dan repot jadinya. Yang harusnya masalah itu tidak ada, malah jadi muncul gara-gara permasalahan zina tersebut. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala firmankan wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan satu jalan yang buruk. Dan harus difahami kawan-kawan sekalian bahwa yang disebut dengan zina itu bukan hanya tentang berhubungan badan saja, melainkan semua anggota badan juga bisa dikatakan berzina. Hanya nanti ada perbedaannya. Nanti kita akan jelaskan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kutiba ala bni Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dzalika la mahala." Telah ditentukan atas anak Adam bagian zinanya yang tidak dapat dihindarinya. Maksud tidak dapat dihindari itu maksudnya apa? Dia nggak akan bisa cari jalan yang kemudian apa? Oh, ini jadi boleh. Itu nggak ada jalan lain. Semuanya nggak boleh. Nabi melanjutkan, fal ainan zinahuman nadhar. Adapun kedua mata zinanya adalah dengan melihat. Wal udunan zinahumal istima'. Dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar. Wal lisanu zinahul kalam, dan lisan itu zinanya adalah dengan berbicara. Wal yadu zinahal batshu, dan tangan zinanya adalah dengan memegang. War rijlu zinahal khuta, dan kaki zinanya adalah dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu, dan semua itu dibenarkan
dalam makna direalisasikan atau didustakan dengan makna tidak direalisasikan oleh kemaluannya. Nah, ikhwan sekalian, seseorang yang kemudian melihat sesuatu yang haram baginya, maka dia sudah dihukumi dosa. Jadi jangan kemudian seorang muslim mengatakan, oh enggak, saya kan tidak berzina, dengan makna saya tidak berhubungan badan dengan wanita yang tidak halal bagi saya. Cuma apa? Saya hanya melihat saja. Sama. Itu adalah perbuatan dosa. Enggak Ustaz, saya enggak melihat, saya cuma mendengar saja. Sama. Saya hanya berbicara saja. Sama. Ya sudah, saya enggak berbicara, saya enggak melihat, saya enggak mendengar. Ngayal saja. Menghayal saja. Gimana? Juga enggak boleh. Enggak boleh. Maka kalau kemudian seseorang itu sudah kemudian zina mulai dari pandangannya, dari telinganya, dari mulutnya, kemudian dari tangannya, dari kakinya, dari hatinya, maka apa? Finalnya nanti adalah di kemaluannya. Jadi seperti itu. Karena tidak mungkin seseorang itu yang namanya orang dalam pernikahan yang sah saja, tidak mungkin seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya tanpa melalui hal-hal yang tadi. Dia tidak mungkin tidak melihat istrinya, tidak mungkin tidak mendengar suara istrinya, tidak mungkin membayangkan istrinya. Kan tidak mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Bisa kan kawan-kawan sekalian melakukan hal seperti itu? Enggak sama sekali tidak memegang, tidak melangkah, tidak berbicara, tidak memandang, tidak mendengar. Tiba-tiba terjadi hubungan badan. Kan mustahil kayak gitu. Makanya yang namanya hubungan badan selalu ada pendahuluannya. Selalu ada pendahuluannya yang kita ketahui semuanya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka kawan-kawan sekalian, ketika seorang muslim sudah melakukan hubungan badan yang kemudian disebut dengan zina, barulah dia kemudian mendapatkan dosa zina yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang Nabi sebutkan di dalam hadis. Sehingga nggak ada tuh ceritanya yang namanya pacaran syar'i. Itu nggak ada. Gimana pacaran syar'i itu? Laki-laki jenggot, celana cingkrang. Terus kemudian apa? Berjalan dengan seorang wanita, bercadar. Tapi kemudian jalannya tuh nggak dekat. Jalannya nggak dekat, agak misah sedikit. Gitu. Tapi jalannya itu entah di mall, entah jalan di Bundaran Untan, entah di jalan di mana. Gitu. Pernah lihat nggak kayak gini? Pernah ya? Saya pernah lihat soalnya. Gitu. Saya pernah lihat. Dan saya perhatikan, kalau memang ini suami istri, belum punya anak, mestinya apa? Mestinya deket kan? Gitu. Kalau biasa kalau sudah punya anak tuh udah agak jauh sedikit jalannya gitu loh. Kan gitu ya. Sudah agak jauh sedikit. Tapi kalau baru nikah ini kayaknya baru nikah, mestinya kan dekat. Kenapa kok berjauhan sekali? Seakan takut untuk berbicara gitu loh. Ada apa gitu. Lalu kemudian belakangan saya baru tahu ada sebuah istilah pacaran syar'i berkedok ta'aruf gitu. Istilahnya pacaran sebetulnya, tapi ta'aruf enggak. Ini enggak sama sekali Ustaz, saya enggak memegang, saya enggak apa gitu. Tapi itu sudah disebut sebagai apa? Bagian dari zina gitu. Makanya jangan dekati zina, jangan juga dekati hal tersebut gitu. Bukan kemudian jangan dekati zina maksudnya adalah yang penting tidak berhubungan badan. Enggak, semua hal yang menuju kepada perzinahan enggak boleh kita lakukan. Jadi seperti itu. Maka di sini saya sampaikan, para orang tua hendaknya memperhatikan anak-anaknya dalam masalah ini. Jangan sampai para orang tua tidak mengetahui dengan siapa putrinya berkawan. Kan tanggung jawab Anda para ayah tentang anak-anaknya kan, dengan siapa dia berkawan. Kalau sampai orang tuanya nggak tahu kawan-kawannya siapa, masalah. Berarti kan kita nggak bisa memfilter kawan-kawannya dia ini siapa. Termasuk yang punya anak laki-laki sama. Kemudian apa? Kemana perginya? Tidak diketahui kemana perginya. Apa yang sedang dilakukan juga nggak tahu. Terlebih sebagian orang tua merasa bangga, ketika ada putrinya dipacari berganti-ganti oleh laki-laki. Ada sebagian orang tua bangga dengan hal tersebut. Hingga ketika putrinya hamil, maka dia akan sibuk menyalahkan semua manusia, padahal kesalahan terbesar ada di tangannya sendiri. Karena ada tuh yang mengizinkan putrinya jalan-jalan entah kemana. Begitu kemudian terjadi hamil di luar nikah, dia yang paling sibuk. Semua orang disalahkan, sampai pos satpam pun disalahkan sama dia. Jadi seperti itu. Tapi pada saat itu belum terjadi, enggak. Ini juga harus kemudian difahami. Kemudian juga kawan-kawan sekalian,
ada sebuah slogan itu berbunyi, ketika dipacari gratis, ketika akan dinikahi maharnya puluhan juta. Slogan ini menggambarkan keadaan sebagian orang tua zaman sekarang yang memudahkan perzinahan dan mempersulit pernikahan. Ini kenyataan apa enggak? Kalau enggak, ini dusta, coret gitu. Kenyataannya seperti itu apa enggak? Ketika pacaran gratis apa enggak itu? Gratis. Ketika nikah minta yang ini, tamunya paling tidak 300 orang, kemudian makannya harus begini, gedungnya harus seperti ini, nikah. Kalau gitu ngapain nikah? Jadi jangan-jangan kemudian kesalahan atau fitnah yang terbesar yang terjadi di saat ini, yaitu fitnah tentang perzinahan, jangan-jangan ternyata munculnya adalah dari kita, sebab terbesarnya para orang tua. Mulai dari kita yang mempersulit pernikahan, kita membiarkan anak-anak perempuan kita, jangan-jangan kita itu. Lalu kemudian kita dengan mudahnya mengatakan, alah anak-anak muda itu tidak belajar agama gini. Padahal kita sendiri yang kemudian memupuk hal tersebut. Saya tidak mengatakan anak-anak yang kemudian terjerumus kepada masalah ini tidak bersalah, salah, mereka salah. Tapi jangan-jangan kita yang kemudian punya andil besar dalam masalah tersebut. Kan sudah kita bahas di pembahasan tentang mahar. Bagaimana Nabi kemudian memerintahkan orang-orang itu untuk mempermudah mahar. Bukan mempermurah, enggak. Mempermudah. Jadi anak itu mudahnya gimana? Kalau dia ternyata uangnya banyak, dan dia kepingin memberikan mahar yang besar, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Belum ngapa-ngapain sudah ditentukan. Kamu mau dengan anak saya, emang gajimu berapa? Sudah digitukan. Lalu kemudian ketika gajinya kecil malah direndah-rendahkan. Sedangkan ketika pacaran tak pernah ditanya gaji. Ada nggak ditanya gaji? Tidak ada kan? Tidak ada ditanya gaji, tidak ada ditanya nanti mau ngasih makan anak saya apa ketika pacaran, kan enggak. Kalau gitu laki-laki nggak usah nikah. Toh dia bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang nikah dengan pacaran tersebut. Paham ya sekalian ya? Jadi coba kemudian para orang tua mulai merubah mindset ini, jangan diteruskan. Gitu. Coba kemudian mulai kita jaga anak-anak perempuan kita, dan kalau kemudian dia didatangi oleh seorang laki-laki yang memang baik akhlaknya dan baik agamanya, sekalipun kemudian dari sisi ekonomi masih kurang dan sebagainya, sudah nikahkan. Seperti itulah pesan Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan, jika telah datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak, apa kata Nabi? Akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Gitu. Dan kenyataannya sekarang sudah terjadi. Gitu. Ada di depan kita kenyataannya sekarang. Ketika yang datang itu akhlaknya baik, agamanya baik, tapi hartanya masih sedikit, kemudian ditolak. Akhirnya apa yang terjadi? Kemaksiatan di mana-mana. Sekarang kita bisa lihat. Jadi seperti itu sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan tentang hukum menikahi wanita hamil. Nah, di sini saya sampaikan tidak dipungkiri ya, hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama yang disampaikan oleh jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Ahmad. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad dirinci lagi dengan mengatakan menikahi wanita hamil sah jika memenuhi dua syarat, yaitu apa? Keduanya bertaubat kepada Allah dan memastikan bersihnya rahim. Hal ini tidak ada bedanya apakah yang menikahi adalah laki-laki yang menzinahinya atau bukan. Sehingga tiga ulama besar ini mengatakan bahwa menikahi wanita hamil tidak bisa. Karena apa? Harus ditunggu sampai rahimnya bersih. Artinya rahim bersih itu maksudnya apa? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Di antara dalil-dalil yang disampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Masih ingat pembahasan tentang iddah? Masih? Lupa? Masih ya? Masih. Maka di sini saya sampaikan, ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab iddah,
tidak diperbolehkan menikahi wanita yang hamil sampai ia melahirkan. Padahal kehamilan itu adalah dalam pernikahan yang sah. Paham nggak maksudnya nih mas sekalian? Saya buat contoh begini. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Nikahnya sah. Pokoknya sah. Dari awal sampai akhir sah. Oke? Kemudian mereka berhubungan badan dan hamillah wanita ini. Oke? Kemudian katakanlah misal ketika wanita ini sedang hamil. Wanita ini hamil, lalu suaminya mati atau cerai. Terserahlah, pokoknya pisah. Sehingga sekarang wanita ini sendirian. Pertanyaannya, boleh nggak kita menikahi dia? Hamil ini? Nggak boleh. Padahal nikahnya sah. Pernikahannya sah. Mereka statusnya sebelum mereka berpisah itu hubungannya suami istri yang sah. Sehingga anaknya pun disebut anak zina atau bukan? Bukan. Itu saja wanita yang seperti ini saja nggak boleh dinikahi. Nggak boleh dinikahi. Kapan kita boleh menikahinya? Sampai dia melahirkan kandungannya. Kan gitu yang Allah sebutkan. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya. Apalagi kalau kemudian sekarang hamilnya disebabkan karena zina. Jadi seperti itu. Jadi dianggap lebih parah lagi kan mestinya. Mestinya lebih nggak boleh lagi. Oh, pernikahan yang sah aja kita nggak boleh. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il maghanim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sesuatu dari harta rampasan perang hatta tuqsam, sampai dia itu dibagikan. Kemudian wa anil habala an yuta'na hatta yada'na, dan wanita hamil hingga mereka melahirkan. Yada'na ma fi butunihin, sampai mereka itu melahirkan apa yang ada dalam kandungannya. Wa an lahmi kulli dinabin minas siba, dan daging segala hewan buas yang bertaring. Dalam hadis ini jelas bahwa dilarang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Apakah kehamilannya karena zina atau karena menikahi wanita yang hamil, menikahi wanita hamil yang dicerai dari suami pertama. Adapun berhubungan badan dengan istri yang dinikahi dengan akad yang sah, kemudian hamil dengan pernikahan itu, maka hal ini hukumnya halal dan bukan termasuk dalam keumuman hadis di atas. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Hah? Nggak paham. Maksudnya begini, di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan apa? Dilarang untuk berhubungan badan dengan seorang wanita sampai dia melahirkan apa yang ada dalam kandungannya. Maksudnya adalah dilarang seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil. Oke? Larangan tersebut bukan membahas seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita ini hamil, dengan keadaan hamil itu tetap diajak hubungan badan. Paham nggak bedanya? Paham ya? Jadi kalau kemudian saat saya punya istri sedang hamil, saya ajak berhubungan badan, gimana hukumnya? Boleh. Gitu. Paham ya? Jadi hadis ini membahas tentang keadaan wanita yang dinikahi pada saat dia hamil. Jadi seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yasqi ma'ahu walad ghairihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia siramkan airnya di atas air yang lain. Maksudnya air mani di atas air mani yang lain. Jadi seperti itu. Hadis ini menjelaskan larangan untuk menumpahkan air mani di atas air mani yang lain. Dengan makna tidak boleh menumpahkan air mani kepada wanita hamil sampai dia melahirkan. Air mani perzinahan tidak sama dengan air mani pernikahan sekalipun orangnya sama. Karena kan akadnya itu beda. Yang ini dosa, yang ini tidak. Yang ini nggak pakai akad nikah, yang ini pakai akad nikah. Karena air mani perzinahan tidak dianggap sebagai penyambung nasab. Pada saat ada anak zina, anak zina ini tidak bisa dinasabkan kepada bapak zinanya. Jelas ya? Berarti memang ini memang tidak dianggap, kehamilannya itu tidak dianggap. Justru menjadi pemutus nasab dan perusaknya.
Jadi seperti itu. Nah, ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan yang sepaham dengan beliau mengatakan bahwa dibenci untuk melakukan pernikahan dengan wanita yang hamil karena perzinahan. Kalau yang pendapat pertama dikatakan dilarang secara mutlak, adapun Imam Syafi'i mengatakan sangat dibenci. Jadi seperti itu. Di antara dalilnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dalil ini difahami bahwa wanita yang berzina adalah wanita yang sendiri, maka hendaknya dinikahkan dan tidak dibiarkan sendirian. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Setiap anak hanya dinasabkan kepada pemilik ranjang, maksudnya ibunya. Sedangkan pezina tidaklah berhak mendapatkan sesuatu melainkan bebatuan, maksudnya bapak zinanya. Di sini saya sampaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan dijadikan pilihan mana yang sesuai dengan hatinya, melainkan dilihat dari sisi kuatnya dalil yang disampaikan. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau melihat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu bukan pilihan. Ayo, mau pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Bukan kayak gitu. Tapi apa? Perbedaan itu yang kita lihat adalah mengapa mereka berbeda. Sebabnya kenapa? Qurannya sama, Rasulnya juga sama. Kenapa mereka berbeda? Makanya kita lihat dalilnya. Oh, ternyata pendapat yang pertama lebih kuat dalilnya dari pendapat yang kedua. Maka kita pilih pendapat yang pertama. Karena apa? Kita bukan mengikuti orangnya. Yang kita ikut adalah dalil yang disampaikan. Jadi seperti itu. Maka ketika misalkan disampaikan tentang apa hukum musik, ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan halal. Jadi gimana ini? Ya sudah, saya pilih yang halal saja, Ustaz. Kan ada yang ngomong, bukan seperti itu caranya. Tapi kita lihat, oh ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh yang mengharamkan musik tersebut kuat sekali dalilnya. Sedangkan yang menyampaikan bahwa musik itu halal, ternyata dalilnya sangat lemah. Kalau sudah seperti ini kita masih mengikuti yang tadi, yang menghalalkan tadi, berarti sebetulnya kita mengikuti hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Jadi seperti itu. Maka dalam masalah ini sama. Di sini saya sampaikan, dari dua pendapat ini, yang lebih kuat dari sisi pendalilan adalah pendapat pertama. Jelas sekali pendapat pertama itu memang melarang hal tersebut. Dari landasan hukum ini, siapa saja yang menikahi wanita hamil, baik karena perzinahan atau karena pernikahan yang sah, maka akad nikahnya menjadi tidak sah. Bagaimana mungkin ada orang yang hamilnya karena pernikahan sah, habis itu kita nikahi, dikatakan tidak sah. Giliran kita menikahi wanita hasil zina yang sedang hamil, kemudian dikatakan nikahnya sah. Kok bisa? Kan mestinya sahkan aja sekalian semuanya. Kan seperti itu. Kenapa kok kita bagi sekarang? Kenapa kok kita bedakan? Padahal dalilnya jelas. Nah, pernikahan yang tidak sah maknanya sama saja dengan perzinahan. Dan ini akan berdampak kepada keturunan yang ada. Maka jika terjadi hamil di luar nikah, tidak boleh dinikahkan sampai mereka bertobat dan menjamin bersihnya rahim si wanita. Sedangkan teknisnya dikembalikan kepada masing-masing. Bisa dengan mengasingkan wanita itu sampai melahirkan, kemudian baru dinikahkan setelah melahirkan. Jadi jangan kemudian dibiarkan masalah ini, kawan-kawan sekalian. Bahkan saya pernah ditanyakan seseorang, jadi dia sampaikan begini, nah ini kasus nyata ya, beneran terjadi. Jadi dia menikah dengan seorang wanita. Yang menikahkan adalah bapak si wanita tersebut. Ya dia merasa nggak masalah kan? Maka pernikahannya berjalan. Ketika si bapaknya ini meninggal, kan tersisa ibunya si wanita. Ibunya wanita cerita kepada mantunya si laki-laki itu, mengatakan dulu ibu ini dengan bapaknya anak ini menikah itu pada saat sedang hamil. Pada saat sedang hamil. Lalu kemudian apa? Kami tidak pernah memperbaharui akad tersebut. Sedangkan bapak dan ibu tadi punya anak 3.
Jadi bapak ibu ini punya anak 3. 1, 2, 3. Kemudian anak ketiga inilah yang dinikahkan oleh laki-laki yang kemudian nanya ke saya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Maka yang ditanyakan, Ustaz, gimana ini hukumnya? Maka pertama, pernikahan mereka berdua tidak sah. Pernikahan mereka berdua tidak sah karena pada saat hamil anak pertama mereka dinikahkan. Kemudian anak yang kedua dan anak yang ketiga juga disebut sebagai anak zina. Oke. Kemudian ketika pada saat Anda menikah dengan wanita yang ini, yang menikahkan siapa? Oh, yang menikahkan bapak yang ini. Gitu. Sehingga apa? Pernikahannya tidak sah karena dia tidak bisa disebut sebagai wali. Karena ini kan anak hasil zina. Oke. Sekarang dari pernikahan anak perempuan yang ini dengan laki-laki ini, mereka sudah punya keturunan. Gimana Ustaz keturunannya? Keturunannya juga disebut anak hasil zina karena pernikahan Anda ini aslinya tidak sah. Lihat bagaimana kawan-kawan sekalian, Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina. Lihat kan masalahnya repot begini. Seandainya kemudian ini tidak terjadi, masalah ini tidak ada. Paham kawan-kawan sekalian? Jadi beratnya permasalahan ini. Belum lagi nanti kalau kemudian kita membahas masalah perwalian. Misal orang ini kemudian punya anak perempuan. Oke? Kemudian anak perempuannya mau nikah lagi dengan seorang laki-laki. Repot. Kemudian misalkan ketika mereka ini sudah menikah dan sudah punya keturunan, yang kemudian tadi kita sebut keturunannya anak zina. Anak zina ini kemudian gimana? Pada saat pewarisan, mereka nggak dapat waris kalau kemudian yang meninggal adalah ayahnya. Jelas ya orang sekalian. Mereka hanya dapat waris dari sebelah ibunya. Repot orang sekalian. Makanya permasalahan tentang masalah ini bukan kemudian dikatakan oh enggak masalah, hamil saja dulu nanti tinggal tanya Ustadz. Bukan masalah itu. Masalahnya ke belakangnya ini banyak banget permasalahannya. Itulah mengapa Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Karena tadi masalah di belakangnya itu penuh sekali orang sekalian. Ya, jadi seperti itu. Makanya ini harusnya menjadi pengingat bagi kita dan betul-betul coba diperhatikan putri-putri kita, anak-anak laki-laki kita untuk kemudian bisa menempuh jalur yang halal. Bantu anak-anak kita itu untuk mewujudkan jalur yang halal tersebut. Jadi seperti itu. Baik, kawan-kawan sekalian, itu pembahasan kita berkaitan dengan permasalahan ini dan kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ditanyakan, seorang kakek memiliki seorang anak angkat non-muslim. Sejak kakek itu hidup sampai sekarang, orang ini selalu memberikan hadiah berupa uang, minuman, dan lain-lain setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan sebagai balasan, ibu saya selalu menyuruh saya mengantarkan ketupat dan lauk-lauk kepada orang ini setelah sholat Id. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan atau tidak menerima hadiah dari orang kafir terkait dengan hari raya kita? Tidak ada masalah. Kalau terkait dengan hari raya kita, tidak ada masalah. Kita jual beli dengan orang kafir saja boleh. Jelas ya? Tidak ada masalah. Anda jual beli dengan orang kafir boleh, memberikan hadiah kepada mereka boleh, mereka ngasih hadiah kepada kita boleh, selama memang barangnya bukan barang yang haram. Kemudian memberikan hadiah kepada orang kafir saat hari raya kita juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau pemberian itu dilakukan pada saat hari raya dia. Itu yang jadi masalah. Karena apa? Ketika kita memberikan pada saat hari raya mereka, maka sama saja kita mendukung kegiatan hari raya yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Itu yang kemudian jadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Sehubungan dengan saya tanyakan, kemarin Ustadz sedikit membahas soal zakat. Ada nggak? Gimana ini? Ya, mungkin tempat yang lain. Apakah uang tabungan yang ditabung dari gaji bulanan ada zakatnya? Ada jika telah mencapai nisab uang tabungan. Ya. Artinya itu nanti masuk di dalam zakat simpanan. Zakat simpanan itu ada 3. Sebenarnya ada 4. Ada 4. Emas, perak, kemudian zaman sekarang ada uang kertas dan hewan ternak. Jadi seperti itu. Maka barang-barang ini kalau sudah sampai nisabnya karena disimpan ya.
Karena jika sudah sampai nisabnya, maka nanti dikeluarkan zakatnya jika sudah terkumpul haulnya. Di sini juga dikatakan bagaimana dengan nisab? Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Ya, dilihat apakah tabungannya sudah sampai nilai itu. Tinggal dilihat saja, dikonversikan sekarang 85 gram emas murni itu berapa rupiah. Tinggal dikonversikan saja. Kemudian apabila sudah mencapai nisab, apakah langsung dibayar sekarang atau tahun depan? Tahun depan. Jadi bukan dibayar sekarang. Jadi misalkan saat ini tanggal berapa Hijriyah sekarang. Jadi perhitungannya perhitungan Hijri ya. Bukan Masehi, bukan. Sekarang berapa Hijri? Saya pun lupa. 7 apa? 7 Rajab. Oke, ternyata tanggal 7 Rajab uang yang kita miliki, yang kita simpan setara atau bahkan lebih dari 85 gram emas murni. Oke, setelah itu Bapak lihat. Kalau sampai ini kan berjalan nih, hitungannya sudah mulai berjalan. Jadi perkiraan kita pembayaran zakat itu 7 Rajab tahun depan. Jelas ya? Itu perkiraannya. Nanti kita lihat tuh di dalam proses perjalanan waktu ini. Kalau tiba-tiba Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal misal. Ketika masuk bulan Syawal, uangnya kepake. Sehingga nilainya jatuh di bawah nisab. Paham ya maksudnya? Sehingga sekarang uang yang kita punya, yang kita simpan setara dengan 50 gram emas saja misalnya. Oke? Maka apa? Perhitungan haulnya stop. Nggak ada lagi dihitung lanjutan. Tunggu sampai dari 50 gram ini sampai lagi kepada nisabnya. Paham ya Mas sekalian? Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana Ustaz kalau misalkan dalam perjalanan uangnya naik terus, nggak pernah turun. Uangnya naik terus sehingga pada tanggal 7 Rajab setara dengan 85 gram emas murni. Begitu 7 Rajab tahun depan setara dengan 200 gram emas murni misalnya. Oke. Pertanyaannya, zakatnya dikeluarkan nilainya dari yang mana? Dari yang 85 apa yang 200? Dari yang 200. Jelas ya? Jadi nanti pada saat 7 Rajab tahun depan, Bapak lihat. Uangnya ini sekarang senilai apa? Oh, senilai 200 gram emas. Maka senilai itu dikalikan 2,5%. Itulah zakatnya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Dan apakah boleh memberikan zakat kepada keluarga yang kekurangan? Dan apakah boleh dalam bentuk uang? Kalau memang zakatnya adalah zakat harta, maka harus dikeluarkan dalam bentuk uang. Dalam bentuk harta. Jadi seperti itu. Tapi kalau zakatnya adalah dengan bentuk ternak, maka dikeluarkan ternak. Tergantung zakatnya apa. Jadi seperti itu. Adapun mengeluarkannya kepada keluarga yang kekurangan, maka tidak ada masalah. Yang penting benar-benar dia memang kekurangan. Bukan kekurangan menurut pandangan kita, enggak. Karena kita mobilnya sudah 5, sedangkan dia mobilnya cuma 1. Oh, ini kekurangan. Itu enggak. Itu bukan kekurangan namanya. Jadi seperti itu. Ini contoh saja ya. Di sini ditanyakan, keluarga sering meminta untuk mencari barang untuk dibelikan. Mereka mengirim uang, lalu dengan uang itu saya gunakan untuk membeli pesanan. Biasanya uang tersebut lebih. Lalu uang tersebut untuk saya. Apakah hal ini diperbolehkan? Uang lebih itu uangnya siapa? Uangnya orang atau uangnya kita? Misalnya begini, saya bilang sama Bapak, Pak, saya mau beli bakso. Bapak mau pergi kan? Saya mau titip bakso. Bakso di sana, di sebelah tikungan sana, itu ada bakso, tolong belikan. Seingat saya harganya tuh 25.000. Biar aman, ini bawa 50.000 saja. Oke? Bawalah dia terima itu titipan itu. Dia beli. Ternyata harganya 25. Kembaliannya berapa? Kembalian 25. Terus 25 ini uangnya siapa? Langsung alhamdulillah, langsung gitu. Mana ada? Tidak ada. Karena tidak pernah ada kesepakatan di awal. Jelas ya? Ini namanya akadnya akad titip. Namanya akad wakalah, akad perwakilan. Jelas ya? Kecuali Bapak sebelum ketika sudah diberikan dana itu atau ketika di awal akad mengatakan saya mau jalan tapi ongkos bolak-balik saya 10.000 misalkan, maka tidak ada masalah. Jelas ya kawan sekalian. Berbeda dengan akad salam, itu bedakan permasalahan ini.
Akad salam itu apa? Kita pesen, uangnya sudah kita kasih duluan, tapi barangnya itu umum. Jelas nggak orang sekalian? Akad salam itu. Misalkan begini, saya mau beli celana, oke? Celana itu mereknya apa sih mereknya? Saya nggak tahu ya. Atau saya kepingin beli kurma, oke? Kurmanya kurma ajwa, kurmanya kurma ajwa. Saya kepingin beli 100 kilo. Cuma kalau bulan Ramadan belinya kan mahal tuh, maka saya kepingin belinya sekarang. Paham ya mas sekalian? Nah, waktu pembeliannya adalah 3 bulan. Waktu pembeliannya adalah 3 bulan. Maka saya tanya sama bapak, Pak, berapa bapak butuh biaya untuk pembelian kurma itu selama 3 bulan tersebut? Kan bapak nyari itu nanti selama 3 bulan dengan harga yang murah, jelas ya? Setelah itu bapak cari, bapak tentukan harganya, Ustadz 100 kilo ajwa ini harganya berapa misalnya? Berapa? 100 kilo? Katakanlah 10 juta, katakanlah begitu. Oke, 100 kilo 10 juta Ustadz. Maka saya kasih ini 10 juta, silahkan cari. 3 bulan lagi barangnya harus sudah ada. Tapi saya tidak pernah menentukan kurma ajwanya harus dari toko fulan, kurma ajwanya harus dari kebun fulan. Paham gak ini mas sekalian? Itu namanya akad salam. Nanti kita bahas di pembahasan tentang jual beli. Kalau dalam akad salam ternyata ada kelebihan uang, kelebihan itu Anda bisa langsung ambil. Jelas ya? Tapi kalau ada kekurangan, Anda nggak boleh minta dengan saya. Paham gak ini? Beda dengan akad titip tadi. Kalau akad titip tadi, kan saya tentukan, Pak, baksonya yang di dekat pengkolan situ. Jelas ya? Ketika uangnya kurang, gimana? Minta tambah apa Bapak yang nambah? Pasti Bapak minta tambah kan? Maka pada saat kelebihan Bapak mesti kembalikan ke saya. Ketika kurang telepon gitu, begitu lebih, alhamdulillah enggak ada bisa gitu. Ya. Jadi bedakan antara akad wakalah dengan akad salam. Itu nantilah kita bahas di pembahasannya nanti insya Allah. Jadi nggak boleh ya, yang bertanya tadi harus sampaikan ini ada kelebihan, uangnya saya kembalikan. Kecuali Bapak di awal sudah meminta ujroh atau meminta upah dalam masalah tersebut. Di sini ditanyakan, jika suami istri menikah karena zina dan hamil dan baru belajar agama dan hijrah sudah menjalani 10 tahun pernikahan, baru tahu hukumnya. Apakah harus akad nikah ulang? Iya, harus akad nikah ulang. Karena sekarang dia tahu. Dan jika anak pertama zina, lalu anak kedua dan ketiga, apakah anak zina juga? Ya dilihat pada saat Anda 10 tahun ini, yang akadnya nggak benar ini, apakah itu anak kedua dan ketiga itu hasil dari akad yang nggak benar ini atau enggak? Kalau iya, maka anak kedua, ketiga, dan seterusnya anak zina. Sampai akadnya diperbaharui kembali. Bagaimana cara mengatasi kecanduan film porno? Yang pertama, teman-teman sekalian, perbuatan haram itu adalah atas godaan setan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah terhadap gangguan setan tersebut. Yang kedua, seorang muslim kalau dia itu berniat betul-betul ingin meninggalkan sesuatu, maka Allah pasti akan berikan jalan. Masalahnya kadang kita ngomong, saya kepingin meninggalkan ini, tapi sebenarnya hatinya enggak. Itu yang jadi masalah kadang. Kalau kita benar-benar niat untuk melakukannya, maka segala jalur akan kita tempuh. Kemudian yang ketiga, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Langkah taubat yang benar adalah kita menyesal dengan perbuatan yang sudah kita lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini yang kemudian berkaitan dengan niat tadi. Ya, jadi kemudian juga apa? Berusahalah untuk tidak sering-sering berada dalam keadaan kesendirian. Karena biasanya perbuatan dosa itu sering muncul niat itu ketika seseorang sedang sendirian. Maka kalau bisa jangan sendiri. Ya, jangan sendiri. Entah Anda menikah sehingga di dalam rumah tangga akan ada yang mengawasi. Atau kemudian Anda berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka yang seperti ini apa? Ini juga di antara langkah-langkahnya. Ya, jadi seperti itu. Dan ketika kemudian syahwat itu datang, coba kemudian alihkan dengan kegiatan yang lain. Entah kita memperbanyaknya dengan membaca Al-Quran, memperbanyak dengan berzikir,
mengingat Allah Subhanahu wa taala, berolahraga dan yang lain sebagainya. Itu diantara cara untuk menyalurkan hal-hal tersebut. Gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau memang masih belum bisa juga, maka saya sarankan untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater. Saya tidak tahu ketukar bedanya. Pokoknya itulah. Silakan datang ke situ untuk kemudian diberikan konseling berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana hukum mengucapkan selamat ke kawan kerja yang lulus P3K? P3K itu apa? Hah? Pertolongan pertama itu? Apa P3K? Pegawai? Pegawai apa? Pegawai apa? Pegawai kontrak. Seperti PNS. PNS-nya di bidang apa? Hah? Kalau di bidang yang haram ya nggak boleh kita ucapkan selamat. Gitu. Kalau guru ya nggak ada masalah. Gitu. Kalau kemudian guru dia kemudian diangkat menjadi guru ya nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian pekerjaan yang haram ya nggak boleh kita ucapkan selamat dalam masalah tersebut. Apakah anak zina yang dirawat dan dididik oleh orang tua yang telah bertobat dari dosa zina dapat menjadi amal untuk orang tua tersebut? Dan apakah doa anak tersebut sampai kepada orang tuanya jika keduanya telah meninggal? Kawan-kawan sekalian, saya bahas ini di pembahasan di Masjid As-Sabirin berkaitan dengan apa yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Jadi saya sampaikan, mohon diperhatikan, hadis tentang sabda Nabi yang mengatakan ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini sama sekali tidak membahas tentang sampainya doa atau tidak. Paham ya? Karena redaksi hadisnya mengatakan apa? Jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya. Maksudnya apa kalimat itu? Sebelum kita masuk ke yang 3 itu, kalimat ini dulu, maksudnya apa? Terputus amalnya, maksudnya apa? Dia nggak bisa beramal lagi. Paham ya? Jadi dia ini nggak bisa lagi beramal. Paham? Artinya dia tidak bisa beramal dengan sebuah amalan sehingga menghasilkan pahala. Jelas? Kecuali 3. Artinya 3 ini adalah usahanya dia. Paham ya? Ketika dia masih hidup, yang pahalanya tetap ngalir ketika dia sudah meninggal. Paham gak ini maksudnya? Maka usahanya apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Itu kan usahanya dia. Usahanya dia apa? Usahanya dia. Jelas ya? Dia yang mengeluarkan hal tersebut. Jelas ini? Kemudian yang kedua, ilmu bermanfaat yang diajarkan, yaitu ilmu agama. Apa nggak ilmu dunia, Ustaz? Karena ilmu dunia untuk cari dunia. Ilmu agama bukan untuk cari dunia. Jelas ya? Bapak belajar ilmu dunia untuk apa? Untuk akhirat. Malah mustahil. Ilmu dunia Anda kejar untuk mencari dunia, dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anda punya ilmu apapun untuk mengejar dunia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, dan anak saleh yang mendoakannya. Apa yang kemudian kita buat sehingga anak ini jadi soleh? Kita didik, kita berikan pendidikan yang bagus, dan seterusnya. Pahamin sekalian. Dan anak soleh yang dimaksud adalah anaknya, anak kandungnya. Paham? Kalau kemudian dia anak zina, maka dia nggak termasuk di dalam kalimat anak kandung tersebut. Ya, akan bermanfaat bagi ibunya, tapi nggak untuk bapaknya. Jelas ya, sekalian? Jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian anak tersebut berdoa atau seorang muslim berdoa untuk muslim yang sudah meninggal, doanya sampai mana? Sampai mana? Misalkan kawan-kawan punya ayahnya meninggal, terus kemudian saya doakan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya begini. Doa ini sampai mana? Sampai mana? Sampai. Lah terus kenapa kok khotib itu ketika di mimbar itu mengatakan Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat? Apa artinya itu? Bapak dengar nggak doa itu atau tidur? Apa artinya al ahya'i minhum wal amwat? Yang hidup di antara mereka dan yang mati. Didoakan terus di setiap Jumat itu. Artinya doanya sampai. Paham ya Mas kalian? Nabi juga mendoakan orang-orang yang dikuburkan di kuburan baki. Doanya sampai. Tapi untuk mencapai keadaan tadi, amalnya tetap atau pahalanya tetap mengalir disebabkan amal perbuatannya khusus yang 3 ini. Paham ya sekalian? Jadi jangan keliru lagi. Baik kawan sekalian, pertanyaan-pertanyaannya nanti kita bahas di waktu-waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.